Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di Ngobras, Ngobrol Ramadan Santai bersama pimpinan cabang Fatayat Nahdlatul Ulama Bangil. Bulan Ramadan, bulan dakwah. Bulan Ramadan, bulan literasi. Kali ini saya ditemani oleh sahabat Desi Nurul Farida, SPD. Beliau adalah Wakil Ketua 1 Pimpinan Cabang Fatayat Nahdlatul Ulama Bangil. Bagaimana sahabat kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Meskipun puasa tetap semangat. Tetap semangat, alhamdulillah, luar biasa. Beliau selain sebagai Wakil Ketua 1, aktivitas sehari-harinya beliau sebagai guru. Guru di mana, sahabat? Saya guru di MTS Sanawiyah NU Al-Kausar Pandaan. Oke, sebagai guru MTS Al-Kausar di Pandaan. Kali ini kita akan berbicara tentang tema Ramadan sebagai sekolah peradaban. Sahabat Desi, Ramadan ini sering kita sebut sebagai madrasah ruhiyah. Ya. Kalau dalam bahasa pendidikan modern, apakah Ramadan disebut sebagai kurikulum karakter? Iya. Jadi begini, bulan Ramadan itu sebetulnya adalah bulan kita belajar secara keseluruhan, sehingga bisa dikatakan Ramadan itu memang adalah bulan pendidikan karakter. Jadi bagaimana nilai-nilai di bulan Ramadan itu kita kalau untuk anak-anak itu bagaimana mereka bisa mendidik diri mereka lebih dalam lagi. Jadi di puasa itu bagaimana mereka belajar untuk mengendalikan diri, bagaimana mereka belajar untuk bersabar, yang tadinya bisa jajan dengan leluasa, mereka dibatasi. Belajar untuk mengeluarkan kalimat-kalimat yang lebih baik, sehingga mereka harus mengontrol emosinya. Sehingga makanya Ramadan juga disebut sebagai bulan pendidikan. Oke. Dalam prakteknya nih sahabat Desi, bagaimana nilai sabar yang dilatih saat puasa bisa diintegrasikan dalam sistem pembelajaran di sekolah? Iya. Nilai kesabaran itu dipraktekkan di sekolah, terutama di bulan Ramadan. Jadi anak-anak yang biasanya ketika di kelas itu mereka mungkin seringnya rame sendiri dalam tanda kutip, karena memang mereka ini kebetulan karena saya guru sanawiyah, sanawiyah itu adalah generasi belasan tahun. Jadi teenagers gitu ya. Jadi mereka dikatakan anak-anak sudah bukan anak-anak, tetapi mereka dikatakan usia menjelang dewasa juga tidak bisa. Jadi usia, kalau orang Jawa mengatakan usia maga, seperti itu. Nah, mereka itu biasanya mengontrol dirinya itu masih sangat minim sekali, Bu Vivin. Jadi sering labil, betul. Jadi seringkali ketika mungkin guru sedang menjelaskan, mereka mungkin rame sendiri. Ketika di kelas mungkin mereka tidak bisa menghargai temannya yang mungkin sedang belajar, seperti itu. Nah, nilai sabar ini ketika itu dipraktekkan di bulan Ramadan, bagaimana anak-anak belajar untuk lebih menahan dirinya, belajar untuk menahan bagaimana ketika ada teman-temannya yang sedang berpuasa, itu mereka juga sama-sama berpuasa, tetapi bagaimana mereka lebih bisa menghargai lagi. Sabar juga ketika ada gurunya menjelaskan, mereka bisa lebih lebih menahan keinginannya untuk ramai sendiri, untuk berbicara sendiri di kelas, seperti itu. Jadi nilai-nilai kesabaran ketika itu dipraktekkan di bulan puasa itu lebih mudah. Ayo, sekarang kan sedang puasa, jadi tidak boleh. Nah, itu kita lebih mudah ketika di bulan puasa menjaga itu daripada di luar bulan puasa. Puasa ini kan melatih disiplin waktu nih. Iya. Sahurnya kapan, berbukanya kapan, terus saat ini tarawih nih, sholat tarawih, karena di hari-hari biasa kan tidak ada sholat tarawih nih, kan berarti disiplin waktunya kan ada. Nah kalau lebih dari itu mas gak nutut lah bahasanya. Mengapa justru banyak siswa yang masih lemah nih dalam
mengatur manajemen waktunya ini, Iya. sahabat Desi? Jadi itu adalah tantangan ya, tantangan bagi kita, tantangan bagi guru, tantangan juga bagi orang tua di rumah untuk bisa mengontrol anak-anak kita dalam manajemen waktu. Jadi itu sebetulnya dimulai dulu dari rumah dulu Bu Vivin, seperti itu. Jadi sebelum di sekolah itu sebetulnya lebih ditanamkan dulu di rumah. Jadi bagaimana ketika mereka setelah sahur itu mereka jangan dulu untuk tidur, paling tidak itu nunggu sholat subuh. Nah, karena sekarang itu sudah masa-masa sekolah, sehingga mereka diusahakan setelah sholat subuh itu bisa baca Quran dulu, tadarus Quran dulu. Setelah itu baru nanti persiapan ke sekolah. Nah, sepulang dari sekolah, orang tua masih bisa mengontrol bagaimana anak-anaknya ketika di rumah. Jadi kontrol di rumah itu sebetulnya adalah kontrol Mempengaruhi pertama. berarti. Barulah ketika di sekolah, nah penanaman itu kita lanjutkan. Jadi guru hanya melanjutkan seperti itu. Nah, manajemen waktu itu kembali lagi ketika anak-anak di sekolah gitu loh, manajemen waktunya bagaimana mereka karena ini bulan Ramadan, mereka bagaimana bisa menerapkan apa yang ada di rumah. Jadi waktunya, katakanlah kalau misalkan di rumah, mereka waktunya setelah sekolah, bagaimana mereka bisa mengatur. Jangan hanya berharian saja. Nah, maka kontrol orang tua ini juga menjadi yang utama seperti itu. Karena anak sekarang itu apalagi kalau sudah kena setan gepeng, kalau orang Jawa mengatakan. Jadi perhatian, bolehlah mereka menggunakan HP, tetapi kan eman-eman. Mumpung ini di bulan suci Ramadan, bulan yang memang itu bonusnya berlimpah-limpah, ayo kita libatkan mereka untuk memanage waktu itu lebih baik lagi untuk bisa mengisi Ramadannya dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Oke. Ramadan ini kan menumbuhkan empati sosial. Menurut Anda, apakah sekolah hari ini sudah cukup membentuk kepekaan sosial peserta didik? Iya. Kepekaan sosial peserta didik di hari-hari ini kita berbicara terkait dengan rasa empati, kepekaan sosial seperti itu. Di tengah-tengah media sosial yang semakin hari itu semakin dampaknya semakin meluas, terutama bagi anak-anak yang masih usia-usia sekolah seperti itu. Nah, saya yakin bahwa saat ini media sosial sebetulnya kalau digunakan lebih baik, digunakan secara baik, itu sebetulnya impact-nya positif kepada mereka. Tetapi bagi tidak semuanya itu bisa menggunakan media sosial itu dengan baik, seperti itu. Sehingga kepekaan anak-anak untuk di lingkungan sekitarnya itu yang semakin menipis gitu loh. Jadi karena ada media sosial, mereka mungkin lebih suka untuk bersosialisasi di lintas gawai. Sementara dengan teman-temannya yang di sekitarnya itu mereka jadi misalkan ada temannya sebetulnya ketika di kelas ini ya, sebetulnya temannya ini mereka itu membutuhkan bantuan mereka, butuh ngobrol, butuh diajak ngomong gitu loh. Tetapi anak sekarang mereka kecenderungan untuk tidak terlalu banyak ngobrol dengan teman seusianya atau bahkan mungkin teman satu kelasnya. Nah, saya berharap mudah-mudahan di bulan Ramadan ini itu mampu untuk meningkatkan, artinya mengajarkan anak-anak untuk lebih peka lagi terhadap orang-orang di sekitarnya. Itu. Begitu. Oke. Di era digital, sahabat, serba instan secara otomatis, seperti panjenengan jelaskan barusan. Bagaimana nih cara mendidik anak ini agar tetap kuat secara mental dan tidak rapuh di spiritualnya? Iya. Jadi saat ini mungkin
bisa dikatakan kita akan bertemu. Saya yang guru itu saat ini mungkin kalau kemarin di sekitar 10-5 tahun kemarin kita bertemu dengan Gen Z gitu ya. Nah, untuk sekarang kita bertemu lagi dengan Gen Alpha. Jadi sebetulnya hampir sama, karakternya juga hampir sama. Jadi mereka ini sebetulnya kalau dari sisi pendidikan, kalau dari sisi pengetahuan itu mungkin lebih maju daripada di era-era kita ya Bu Vivin, yang mungkin waktu itu belum ada HP. Kita dulu kalau belajar ya murni dari buku kontekstual, artinya dari buku, dari catatan. Kalau kita nggak punya catatan, gimana caranya kita sampai pinjam ke teman seperti itu. Nah, saat ini anak-anak sekarang itu terbiasa karena ada HP. Sehingga mereka sangat sulit kalau untuk disuruh mencatat atau mungkin memiliki buku yang buku paket atau buku yang secara tekstual gitu ya. Sehingga mereka sekarang lebih ini ke HP-nya seperti itu. Nah, ternyata HP ini kalau dari sisi saya sebagai seorang pendidik gitu ya, ternyata ini juga bisa menjatuhkan mental mereka. Kenapa? Karena di HP ini ketika mereka sudah mengenal media sosial, mengenal dunia secara luas gitu loh, ada sisi-sisi mereka itu yang menyebabkan mereka itu akhirnya menjadi generasi yang tidak kuat secara mental seperti itu. Jadi melihat proses orang lain yang mungkin serba instan, terkenal dengan cara instan, terus belajar juga dengan cara yang instan, mendapatkan sesuatu keinginannya itu serba instan, sehingga anak-anak sekarang tidak terlatih untuk sabar menunggu, untuk sabar melewati proses seperti itu. Saya masih ingat dulu, di zaman dulu, ketika kita menginginkan sesuatu, orang tua kita akan mengatakan, ya tunggu dulu ya, paling tidak dijanjeni lah seperti itu. Nah, anak sekarang itu sudah mulai bergeser. Mereka adalah generasi yang instan ya, yang mungkin tidak. Jadi mau cepat. Nah, maunya cepat gitu loh. Jadi belajar misalkan kalau misalkan kita tidak paham, kita bisa bertanya kepada gurunya. Sekarang mereka mungkin ketika mau tanya ke gurunya itu malah enggan. Mereka lebih percaya untuk tanya ke HP seperti itu. Sehingga itu menyebabkan mental anak sekarang itu mudah untuk down juga, mudah juga untuk digoyahkan seperti itu. Maka peran orang tua, peran guru itu juga harus sangatlah besar untuk bisa mendidik anak-anak ini agar tidak mudah jatuh mentalnya seperti itu. Apakah pendidikan hari ini terlalu fokus pada capaian akademik dan kurang memberi ruang pada pembinaan akhlak? Bagaimana menurut jenengan? Iya, saat ini karena memang dunia pendidikan dituntut ya Bu Vivin, ya, dituntut untuk secara akademik itu unggul gitu. Secara akademik unggul sehingga kadang-kadang kita melupakan nilai-nilai spiritualitas, nilai-nilai sopan santun, nilai-nilai akhlaknya seperti itu. Tetapi karena kebetulan saya ada di madrasah yang memang itu berintegrasi dengan pesantren, sehingga kalau di saya ini, kalau menurut pendapat saya pribadi, akhlaknya dulu ini yang harus dibenahi, yang harus diutamakan. Setelah akhlak, kalau memang sudah ini, kita baru akan ke akademik. Akademik tetap dijalankan, tapi pendidikan akhlaknya juga tetap diarahkan, dijaga marwahnya semacam itu. Karena memang sekarang nilai-nilai itu, jadi kita mendidik anak-anak secara akhlak itu memang sangat sulit, tantangannya juga sangat sulit. Lebih sulit daripada ketika kita mengajarkan pendidikan yang memang itu basisnya akademik. Karena memang zamannya sekarang zaman instan yang seperti panjenengan jelaskan tadi. Ramadan ini mengajarkan self control ke anak-anak. Bagaimana metode konkret yang bisa panjenengan terapkan sebagai guru untuk melatih kontrol diri siswa di sekolah?
Iya, eh, menanamkan anak-anak untuk lebih peka terhadap teman-temannya, menanamkan itu ya, anak-anak untuk menjalankan ibadahnya itu eh, lebih baik lagi daripada hari-hari yang lain. Contoh kalau misalkan kemarin sholatnya misalkan ada bolong-bolongnya, atau misalkan sholatnya tidak tepat waktu. Paling tidak di Ramadan ini ayo kita ajak anak-anak untuk sholatnya tidak bolong-bolong lagi. Karena kalian sedang puasa. Karena awalnya itu harus basicnya harus dari sholat dulu kan, seperti itu. Jadi ayo diperbaiki dulu sholatnya. Setelah itu diperbanyak lagi membaca Al-Qur'annya, seperti itu. Self otomatis ketika anak-anak itu mungkin mereka terbiasa ketika di bulan Ramadan ini terbiasa untuk melakukan hal-hal kecil seperti itu. Jadi memperbaiki ibadah sholatnya, memperbanyak bacaan Al-Qur'annya, lalu untuk ucapan sehari-harinya juga seperti itu, otomatis itu akan menjadi kontrol anak-anak seperti itu. Oh, saya puasa seperti itu, sehingga mudah-mudahan puasa itu bisa memperbaiki mereka. Seperti itu. Sebagai pendidik, apakah sahabat Desi sudah merasa menjadi teladan yang baik nih untuk anak-anak? Tuh, pertanyaannya ini cukup tajam ini ya. Jadi saya secara pribadi belum mengatakan bahwa saya adalah pribadi yang terbaik untuk anak-anak. Tetapi karena saya sebagai pendidik, maka saya berusaha bahwa itu adalah pendidikan seumur hidup ya, ketika kita belajar untuk lebih memperbaiki diri kita. Untuk di depan anak-anak kita harus berusaha untuk menjadi teladan. Nah, untuk menjadi teladan bagi anak-anak, maka kita pun juga tiap hari harus mau untuk belajar memperbaiki diri. Seperti itu. Karena pasti anak-anak kita, jadi anak didik kita itu pasti akan melihat bagaimana figur guru-gurunya, seperti itu. Jadi setidaknya selalu belajar untuk lebih baik sebagai contoh mereka. Iya, sebagai betul. guru. Terakhir nih sahabatnya, jika Ramadan ini benar-benar kita jadikan sebagai sekolah peradaban, Iya. ya, perubahan apa yang ingin Anda lihat pada 10 atau 20 tahun mendatang untuk generasi muda-muda ini? Jadi yang kami inginkan secara pribadi, saya menginginkan bahwa generasi di 10 atau 20 tahun yang akan datang adalah generasi yang lebih berintegritas, generasi yang memiliki loyalitas yang tinggi terhadap negeri ini dan mampu untuk berkontribusi. Memberikan kontribusi. Iya, sekecil apapun kontribusi itu, tetapi itu mampu untuk bermanfaat bagi sekelilingnya. Lalu yang kedua adalah mudah-mudahan generasi yang akan datang, 10 atau 20 tahun yang akan datang, adalah generasi-generasi yang kuat dan tangguh. Tadi saya sempat menyatakan bahwa hari-hari ini tantangan kita, perang kita ada dengan media sosial. Tetapi mudah-mudahan di generasi yang akan datang, media sosial itu adalah membantu mereka untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih berkarakter, seperti itu. Nah, yang terakhir, saya berharap mudah-mudahan generasi yang akan datang itu adalah generasi yang solih dan solihah, baik secara sosial maupun secara keagamaan. Seperti itu. Baik, terima kasih sahabat Desi, cukup menarik sekali ya perbincangan kita hari ini tentang Ramadan sebagai sekolah peradaban. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, sudah 30 menit kita bersama panjenengan semuanya. Tetap di Ngobras, ngobrol Ramadan santai bersama PC Fatayat NU Bangil. Bulan Ramadan, bulan dakwah, bulan Ramadan, bulan literasi. Sampai jumpa. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh bisa.